amrun ilahiyun. Ya, kita sampai di pembahasan perintah Allah kepada Nabi Musa untuk pergi menemui Fir'aun. Amrun ilahiyun li Musa bizzahabi ila Fir'auna. A'addallahu Musa li risalatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan kepada Nabi Musa risalahnya. Jadi Nabi Musa diangkat menjadi Rasul ketika beliau hendak kembali dari Madian menuju Mesir. Ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Saya memilihmu menjadi Rasul, maka dengarkanlah wahyu yang diturunkan kepadamu atau yang diwahyukan kepadamu. Itu di saat Nabi Musa 10 tahun bermukim di Madian, kemudian kembali pulang ke Mesir. Di tengah jalan Allah Ta'ala mengangkat beliau menjadi Rasul. Allah siapkan Nabi Musa untuk risalahnya dan ajabahu ila ma sa'al. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah, mengajak Fir'aun, Nabi Musa meminta agar diberikan bantuan di dalam perkara tersebut, yaitu saudaranya Harun. Maka Allah ijabah. Faba'atha ma'ahu akhahu Haruna. Maka Nabi Musa diutus bersama, ya Allah mengutus Nabi Musa bersama saudaranya Harun. Wa amarahu an yadhhaba huwa wa akhuhu ila Fir'auna muayyadaini bil ayati wal mu'jizati. Maka pergilah Nabi Musa dengan saudaranya Nabi Harun menuju kepada Fir'aun, dan keduanya sudah dikuatkan oleh Allah dengan ayat-ayat dan mukjizat-mukjizat. Jadi sudah disiapkan mukjizat Nabi Musa, Nabi Harun sebelum menghadap Fir'aun. Nah, Fir'aun ini Allah berikan istidraj. Jadi dia juga punya kesaktian. Dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, tapi bukan sebagai kekasihnya Allah. Disebut dengan istidraj. Nah, sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun juga disiapkan oleh Allah membawa mukjizat-mukjizat. Tujuan dari mukjizat, sebagaimana arti dari mukjizat itu sendiri, artinya melemahkan. Jadi mukjizat itu artinya melemahkan, yang maknanya melemahkan daripada musuh-musuh Allah ketika mereka juga memiliki kesaktian. Disinilah hadirnya mukjizat untuk melemahkan daripada kesaktian mereka atau melemahkan argumentasi mereka. Diambil dari kata lemah, ajaza. Jadi mukjizat diambil dari kata ajaza, artinya lemah, melemahkan musuh. Dua mukjizat yang dimiliki Nabi Musa, sebagaimana pertemuan lalu sudah dijelaskan. Yang pertama, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Yang kedua, tangannya itu bisa mengeluarkan warna putih yang indah. Itu dua mukjizat yang Allah kuatkan kepada Nabi Musa. Wa nahahuma 'anil futur wa taqsiri fi dzikrillahi wa tablighi risalatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala nahahuma, melarang kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk futur, letih, capek. Dilarang untuk para nabi capek.
karena harus menyampaikan risalah Allah. Tidak boleh capek, tidak boleh lalai di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahuma an yaqsuda fir'auna bidzati, dan Allah perintahkan keduanya menuju kepada Fir'aun secara langsung, bertatap muka dengan Fir'aun. Li'annahu alladhi tagha, ya, karena Fir'aun sudah melampaui batas. Wa awsahuma an yalina lahu al-qawla, dan Allah wasiatkan kepada keduanya, jika telah menghadap Fir'aun, ucapkanlah kalimat yang lembut kepada Fir'aun. Itu wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. La'alla dzalika yalinu min tabi'ati tughyanihi. Semoga dengan cara lemah lembut tersebut secara tabiat bisa diterima oleh Fir'aun. Wa yasila ila qalbihi bihusnil kalami, sehingga itu nasihat, itu pesan bisa tersampaikan sampai ke dalam hatinya Fir'aun dengan bagusnya ucapan. Fayakhshallaha, lalu Fir'aun pun menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah tahu Fir'aun ini tidak mungkin dia bertobat. Fir'aun sudah dicatat namanya di Lauhil Mahfuz, termasuk orang-orang yang menghuni neraka. Bahkan Imam Ghazali pernah meriwayatkan, dan juga di dalam kitab Nawadir Imam Al-Qalyubi, Iblis pernah menemui Fir'aun. Dia menyamar menjadi manusia. Ketika Iblis bertemu Fir'aun, dia menyamar sebagai manusia, Iblis tersebut. Fir'aun mengenal Iblis. Fir'aun mengatakan, ketika Iblis bertanya, hal araftani, kau kenal siapa saya wahai Fir'aun? Kata Fir'aun mengatakan, araftuka, saya kenal siapa kamu. Anta Iblis, kamu adalah Iblis. Padahal Iblis sudah menyamar. Kemudian Iblis mengatakan, kaifa araftani, bagaimana kau bisa kenal aku? Ya, karena sama-sama Iblis. Ya. Iblis sama Iblis kan saling mengenal. Makanya kaidah mengatakan la ya'rifu wali illa wali. La ya'rifu wali illa wali. Tidaklah mengenal seorang wali melainkan dia juga seorang wali. La ya'rifu fadla ahlil fadli illa ahlul fadli. Tidaklah orang mengenal kemuliaan seseorang melainkan dia juga orang yang mulia. Yang bisa menilai orang mulia itu mulia, orang yang mulia juga. Yang bisa menilai orang itu adalah wali, kekasih Allah, dia juga seorang kekasih Allah. Maka sama juga yang bisa menilai itu iblis, dia juga iblis. Maka iblis mengatakan, wahai Fir'aun, kamu ini pelanggarannya lebih dahsyat dari saya. Saya ini punya kesalahan hanya satu, yaitu ketika Allah perintahkan saya sujud kepada Adam, saya tidak mau. Itu saja. Satu itu toh kesalahan saya. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Saya hanya tidak mau sujud kepada Adam. Tapi selebihnya saya ini ibadah kepada Allah. Dan saya diberikan kelebihan, umur saya panjang sampai hari kiamat. Jadi iblis doa sama Allah, waktu Allah melaknat iblis, iblis minta, ya Allah, panjangkan umurku. Maka Allah panjangkan ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan, umurmu sampai ke situ. Ulama mengatakan
Kalau musuh Allah iblis doa Allah ijabah, bagaimana orang beriman? Itu permintaannya iblis Allah ijabah. Maka iblis mengatakan, tapi kamu lebih jahat dari saya. Kata iblis kepada Firaun, saya kesalahannya tidak mau sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Selebihnya saya ibadah dan saya tidak pernah menyatakan saya Tuhan. Padahal dengan kelebihan yang Allah berikan kepada saya lebih hebat daripada kamu. Tapi kamu luar biasa. Kamu mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Maka Firaun merenungkan ucapan iblis. Benar juga ya. Ternyata saya ini melampaui batas. Itu yang dimaksud tadi tagha. Tagha itu artinya apa? Melampaui batas. Kalau begitu iblis tuntun saya mau taubat. Iblis punya visi misi satu, memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Nah, keadaan tadi terbalik. Lewat iblis nasihat kepada Firaun. Hampir sedikit Firaun taubat. Maka iblis mengatakan, oh jangan. Begini sudah bagus. Ya. Kalau kamu taubat nanti apa kata orang? Ini penyakit kata orang. Kamu punya kerajaan akan hilang. Pengikutmu akan meninggalkan kamu. Kamu mengaku Tuhan itu sudah bagus, saya dukung. Itu. Akhirnya tidak jadi taubat. Nah itu namanya takdir memang. Emang Firaun dan iblis ya satu tempat. Itu yang disebut tagha, melampaui batas. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah pencipta kalian yang tertinggi. Itu bahasanya Firaun. Saya adalah Tuhan. Sama seperti siapa? Di dalam Al-Quran, di dalam tafsir, raja namanya Namrud mengaku Tuhan juga. Tapi iblis tidak berani. Iblis tidak berani menyatakan dirinya Tuhan. Tapi manusia berani. Itu. Kayaknya ada kisah, ada salah satu syekh, dia datang di rumah sakit jiwa. Sampai di dalam rumah sakit jiwa itu ada 2 kamar saling berhadapan. Jadi yang menghuni orang gila dua-dua. Ini yang kamar yang satu ini, orang gila yang satu ini, dia mengatakan saya adalah nabi. Saya adalah nabi. Kemudian kamar yang berhadapan itu orang gila juga marah, dia bilang bohong kamu, dusta kamu. Ini syekh bingung. Ini orang gila yang satu mengaku jadi nabi. Tapi orang gila yang satunya ini mengingkari itu, mengatakan kamu pendusta, kamu berbohong. Berarti waras nih. Dia tahu bahwa nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ingkari nih orang gila yang satu ini mengatakan saya adalah nabi, orang gila yang satunya ini mengatakan kamu pendusta. Maka syekh ini penasaran. Syekh ini bertanya kepada yang mengatakan berdusta tadi, kenapa kamu mengingkari dia sebagai seorang nabi? Iya benar, dia dusta. Saya tidak pernah utus dia menjadi seorang nabi. Oh lebih parah lagi ternyata. Dia yang ini ngaku nabi, ini Tuhan jadinya. Nah ini sama-sama gila. Jadi kalau ada orang mengaku jadi Tuhan, orang gila. Ada yang mengaku jadi nabi, berarti orang gila juga. Faqala Musa wa Harun innana nakhafu jabaruta fir'auna wa qaswatahu. Maka Musa dan Harun ketika sudah dapat perintah dari Allah Ta'ala untuk menemui Fir'aun, mereka mengatakan innana nakhaf jabaruta fir'auna wa qaswatahu. Ya Allah, sesungguhnya kami ini khawatir atas kekejaman Fir'aun dan kejahatannya, sifat kerasnya. Kami khawatir.
Ini pernah kita bahas ya. Bukan berarti mereka penakut, bukan. Ini kadang-kadang disalahpahami. Dalam Al-Quran memang menggunakan lafaz khaifa. Nabi Musa takut. Takut ketika menemui Fir'aun. Jadi di sini maknanya bukan takut, tapi khawatir. Secara alami yang namanya manusia punya rasa khawatir, itu alami. Walaupun dia orang paling pemberani. Wa kanal anbiya'u asyja'an nas. Para nabi itu paling beraninya manusia. Gak ada yang lebih berani dari para nabi. Tapi punya kekhawatiran yang muncul di dalam hati itu manusiawi. Bukan takut tapi khawatir, manusiawi. Justru ketika tidak ada rasa khawatir, dia bukan manusia. Itu. Jadi orang yang berani itu bukan berarti tidak punya rasa khawatir. Punya. Tapi kekhawatiran itu tidak terbawa sampai fobia, takut yang berlebihan. Maka di sini Nabi Musa dan Harun mengatakan, kami takut. Apalagi Fir'aun terkenal sangat kejam. Anak bayi saja dibunuh, apalagi orang dewasa. Jahat, kejam. Dan di sini Nabi Musa dan Harun mengungkapkan rasa khawatir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami takut. Maknanya khawatir. Bukan kami takut. Kami khawatir dengan kekejaman Fir'aun. Idza ballagnahu hadhihi risalata farubbama hamalahu al-ghadabu 'ala al-batshi bina aw ta'jili bi'iqabina. Maka Nabi Musa mengatakan, kami khawatir kalau kami sampaikan risalah ini, maka emosi akan membawa dan mendorong dirinya sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya kekerasan kepada kami. Atau paling minimal kalau kami sampaikan risalah ini kepada Fir'aun, kami akan disiksa olehnya. Itu kekhawatiran yang ada di dalam hatinya Nabi Musa dan Harun, kemudian diungkapkan lewat doa. Jadi luar biasa, Nabi Musa dialog sama Allah. Dialog. Orang kalau sudah sampai magom demikian, dia sudah merasa Allah itu dekat, itu dia sudah masuk ke magom namanya muraqabah. Muraqabah itu magom, satu pangkat seorang hamba selalu merasakan dirinya selalu bersama Allah. Itu kata Nabi paling afdolnya iman. Afdalul iman antakuna ma'allah haitsu ma kunta. Paling afdolnya keimanan, kamu merasa bersama Allah dimanapun kamu berada. Itu sudah puncak tertinggi. Gitu. Sehingga kaum solihin terdahulu mereka seakan-akan berdialog. Habis makan, baca doa sesudah makan, selesai itu mereka mengatakan, ya Allah terima kasih banyak. Ini rezeki kau telah berikan kepada kami. Ya karena hatinya merasakan adanya Allah. Dan memang Allah ada, hanya kita dihijab sementara saja di dunia. Sementara di dunia. Nanti di surga baru bisa berjumpa. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa dialog, Allah merespon saja dengan firman sam'iyah. Bisa merespon dengan apa? Pendengarannya. Tapi lihat belum bisa. Lan taroni. Ya Allah katakan kamu tidak akan bisa melihatku. Itu maknanya di dunia. Tapi kalau sudah di akhirat, Allah izinkan hamba-hambanya yang soleh bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu faqalallahu lahuma la takhafa. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka berdua, kalian berdua jangan takut, jangan khawatir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini ada jaminan dari Allah.
La takhafa an yusibakuma ma tawahhamtumahu. Jangan kalian khawatir sesuatu keburukan akan menimpa kalian sebagaimana yang kalian sangkakan. Jangan khawatir. Fa inni ma'akuma asma'u wa ara. Fa sa'ahfazukuma min bagyihi. Allah Ta'ala menyatakan, kalian jangan khawatir keburukan akan menimpa kalian berdua. Jangan khawatir sebagaimana yang kalian berdua sangkakan. Sesungguhnya aku Allah akan bersama kalian berdua. Derajat ma'iyah. Aku mendengar dan aku juga melihat, kata Allah. Jangan takut. Fasa'ahfazukuma min bagi. Saya Allah akan menjaga kalian berdua dari kezolimannya, dari kejahatannya Fir'aun. Nah, ini firman menunjukkan orang ketika berdakwah dia mendapatkan derajat ma'iyah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdakwah tidak perlu takut. Kalau benar niatnya di dalam dakwah, kemudian dia melaksanakan itu dengan ikhlas, maka yang jaga bukan manusia, yang jaga Allah. Ini berlaku kepada semua da'i, kepada semua du'a. Para da'i-da'i kan disebut ad-da'i ilallah, orang yang berdakwah ke jalan Allah. Dia ajak orang kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada majlis ta'limnya, bukan kepada partai, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada sukunya. Tapi da'i yang benar itu ad-da'i ilallah, dia ajak manusia ke jalan Allah. Qul hadhihi sabil ad'u ilallah ala basirah. Katakanlah, ini jalanku, aku ajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu, di atas hujjah, di atas argumentasi yang sahih. Maka dijaga para dai ketika mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amarahumallahu an yaqula li fir'auna. Kemudian Allah perintahkan kepada keduanya ketika menghadap Fir'aun, ucapkanlah kalimat kepada Fir'aun, innana rasulani min indillah. Kami berdua ini adalah utusan Allah. Katakan itu di hadapan Fir'aun. Nanti Fir'aun marah. Kan Fir'aun mengatakan Tuhan. Nanti jawabannya sama kayak orang gila tadi. Saya tidak pernah utus kalian. Nah, mengaku Tuhan soalnya. Makanya Allah katakan, ketemu itu Fir'aun bilang kalian itu adalah utusan Allah. Anta abdun min abidihi. Nah, ini ucapan yang nanti Fir'aun tersinggung. Berarti di sini lembut tapi di dalamnya ada ketegasan. Beda ya. Lembut bukan berarti kita mengikuti kemauan yang salah. Enggak. Lembut nadanya, tapi di dalamnya tetap ada ketegasan. Ini buktinya. Allah katakan, bilang kepada Fir'aun, kalian utusan Allah. Dan juga nyatakan kepada Fir'aun, kamu Fir'aun bukan Tuhan. Kamu hanyalah hamba yang biasa. Wah, itu kan ucapan yang tegas. Lembut tapi tegas. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tapi kalau sudah berubah, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak karena rasa takut, maka ini akan merusak agama itu sendiri. Maka datanglah, ya Allah wasiatkan, datangi Fir'aun, bilang kalian berdua utusan Allah, dan katakan bahwa kamu adalah hambanya Allah. Walasta ilahan, kamu bukan Tuhan wahai Fir'aun. Kama tadda'i, sebagaimana yang kamu mengakui atau kamu menyatakan diri kamu adalah Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Fala yahiqqu laka an ta'zira bani Israil wa taslubahum. Dan kamu tidak berhak
menawan Bani Israel dan mengambil kebebasan mereka. Kamu tidak ada hak. Bebaskan mereka semua, buatlah mereka Bani Israel itu merdeka, sehingga mereka bisa pergi bersama kami. Karena waktu itu Bani Israel jadi apa? Jadi pekerja paksa, jadi budak. Fir'aun dengan orang-orang Mesir pada waktu itu, mereka adalah pejabat-pejabat, raja, sedangkan budak-budaknya adalah Bani Israel. Berarti di sini ada tiga poin yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan di hadapan Fir'aun. Yang pertama menyatakan bahwa Nabi Musa dan Harun adalah Rasul. Yang kedua mengingkari bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Yang ketiga mendesak Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel. Itu 3 poin yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk disampaikan secara langsung di hadapan Fir'aun. Walaysa laka an tu'adzibahum bistikhdamihim fi asyaqqil a'mal. Ya, kamu tidak punya hak menyiksa mereka dengan mempekerjakan mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan yang di luar kemampuan mereka. Wa nahnu ladaina bayyina ala annana mukallafun an nuballika dzalika wassalamu wassa'adatu liman ittaba'al haqqa wa amana billahi. Kemudian diperintahkan, Nabi Musa menyatakan bahwa kami sampaikan kepadamu dakwah ini, risalah ini, ya, agar kamu menerima. Kalau kau terima, maka keselamatan bagimu wahai Fir'aun, wassa'adah, dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mengikuti al-haq, kebenaran, wa amana billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata al-haq di sini juga di dalam Al-Qur'an biasa disebut hudan, petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Di ayat yang lain hudan linnas. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Makna petunjuk bagi manusia, siapapun dia manusia, walaupun dia tidak beriman dengan ajaran Islam, kalau kau ingin mencari al-haq, kebenaran, ada di dalam Al-Quran. Makanya di sini disebut petunjuk bagi manusia juga. Antum membuktikan tentang ilmu embriologi, ilmu zoologi, ilmu astronomi, ilmu geologi, semua ilmu-ilmu pengetahuan yang modern, mereka baru menemukan penemuan-penemuan baru. Al-Quran sudah menjawab 1000 tahun lalu. Jadi diajak manusia juga, coba baca Al-Quran. Dipersilahkan, ilmuwan-ilmuwan kaji Al-Quran, pasti kalian dapatkan apa? Al-haq. Itu makna petunjuk. Kalau sudah Islam, sudah mukmin, dia sudah masuk ke dalam hukum, maka hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ilmu pengetahuan tadi sudah disampaikan. Itu bukan tujuan Al-Quran. Al-Quran bukan buku iptek, bukan. Sengaja Allah Ta'ala mengabarkan kebenaran ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran untuk mengajak manusia percaya akan firman tersebut. Tapi tujuannya kepada orang bertakwa, ini sudah terbukti ilmu-ilmu mulai satu persatu sesuai dengan Al-Quran. Wassama'i wattariq, demi langit dan yang mengetuk pintu. Itu arti aslinya. Semua ulama tafsir tempo dulu kalau menerjemahkan wattariq, bintang, planet, dan seterusnya, karena ada kata langit. Wassama'i wattariq, demi langit, sumpah. Dan tariq, oh berarti tariq ini di langit juga, dekat dengan langit. Maka diterjemahkan adalah bintang, planet.
Waktu berjalan sampai ribuan tahun, baru di zaman kita ini ditemukan oleh para astronom. Mereka buat satu alat ya yang frekuensinya disesuaikan di luar angkasa. Mereka mendengar ada suara bintang seperti ketuk pintu, tok 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 tok. Ternyata Al-Quran sudah menjawab 1000 tahun lalu. Wat-Tariq. Oh, ternyata Wat-Tariq itu sesuai dengan bahasanya taroko, mengetok pintu. Ternyata ada bintang, jenis bintang di langit yang mengeluarkan suara seperti mengetok pintu. Dan sekarang mereka namakan bintang yang mengetok pintu. Nah, itu terbukti di dalam Al-Quran. Tapi tujuannya bukan di situ. Tujuannya adalah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Kalau semua ilmu pengetahuan ternyata terbukti benar sesuai informasi dalam Al-Quran, maka berita tentang neraka, tentang surga itu juga benar. Sehingga menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi tidak ada yang bohong di dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuannya sudah terbukti benar. Maka surga neraka juga benar. Hari kiamat juga benar. Alam kubur juga benar. Di situ tujuannya. Kalau sudah yakin, maka ikut petunjuk Al-Quran. Petunjuk Al-Quran, pelaksanaan hukum, kita lewat para ulama. Lewat para ulama, bukan langsung dari Al-Quran secara mandiri kita ambil, gak bisa. Tuntunan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Siapa yang melawan Rasul setelah sudah jelas petunjuk bagi dirinya dan dia tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Dalam kitab Durusul Fiqhiyah, jalan orang-orang beriman, jalannya para ulama. Kami akan biarkan dia dalam kesesatan dan kami akan sampaikan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini ayat menyebutkan Rasul dulu baru ulama. Petunjuk ada di Rasulullah Muhammad SAW. Tapi lanjutannya apa? Kalau mau merefleksikan petunjuk dari Nabi, maka jalannya harus ikut ulama. Makanya setelahnya, wa may yattabi ghaira sabilil mu'minin, siapa yang tidak mengikuti jalannya para ulama, maka dia akan sesat. Contoh, salah satu ulama besar bernama Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Ar-Raddu ala manittaba'a ghairal madzahibil arba. Penolakan terhadap orang yang mengikuti 4 mazhab. Jadi zaman sekarang ini ada namanya mujtahid, ada muttabi', ada muqallid. Kita semua ini muqallid. Muqallid itu gak paham hukum. Kita tidak mampu langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, gak bisa. Usul fikih gak paham, kaidah fikhiyah tidak paham, kemudian bahasa Arab tidak paham, hadis tidak paham, nasikh mansukh tidak paham, asbabun nuzul, asbab urud tidak paham, khas am, yang khusus yang umum tidak paham, yang terikat, yang tidak terikat tidak paham. Terus kita mau ngambil hukum langsung, gak bisa. Makanya Ibnu Rajab marah di kitab itu. Sampai judulnya mengatakan menolak orang yang tidak mengikuti mazhab. Kalau muqallid wajib. Karena posisinya kita tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada
orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini ayat turunnya waktu sahabat masih hidup. Khitab pertama kepada yang hidup bersama Nabi, bayangkan. Padahal bersama Nabi ada yang tidak paham. Disuruh bertanya kepada yang berilmu. Makanya di kalangan sahabat ada yang ahli ilmu, ada yang sibuk jihad, ada yang sibuk dagang, tapi semuanya buat ibadah. Disuruh tanya kepada yang berilmu. Kalau mereka saja diperintahkan demikian, bagaimana kita? Kadang-kadang tidak tahu diri, ini penyakit. Saya sudah mampu mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Gak akan bisa. Gak bisa. Nabi doakan orang yang tahu diri. Ya, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya, tidak mudah mengistinbat hukum. Jadi sudah jadi kitabnya, sudah jadi ilmunya. Kalau mau mengambil akidah di dalam Al-Quran, ilmu tauhid, ilmu kalam. Kalau mau mengambil hukum dalam Al-Quran, ilmu fikih. Kalau mau mengambil cara membersihkan hati yang ada di Al-Quran, dibuatlah ilmu tasawuf. Semua itu kesimpulan Al-Quran dan kesimpulan hadis. Nah, sehingga beliau larang tuh. Dan beliau katakan di kitab tersebut, jangan pernah merasa bahwa ulama terdahulu mereka ada masalah-masalah hukum yang mereka tidak paham. Gak boleh seperti itu. Kalau analoginya mereka yang zaman dulu yang alim-alim itu tidak paham, kita lebih tidak paham zaman sekarang. Sehingga beliau katakan gak boleh menganggap bahwa pendapat ulama terdahulu itu keliru, gak boleh. Apalagi yang mayoritas, apalagi yang kesepakatan. Nah, sehingga di ayat ini menyebutkan ikut mereka yang mayoritas para ulama tadi. Karena tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Fil hadis riwayat Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, Rasul bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafa fa'alaikum bisawadil a'zam. Sesungguhnya ummati, makna ummati situ ulama'a ummati, ulama-ulama di umatku. Sesungguhnya mereka tidak akan bersepakat di atas kesesatan, kata Nabi. Bahkan di riwayat yang lain Nabi tambahkan abada, selama-lamanya. Kalau mereka bersepakat atau mayoritas pendapat tersebut dinyatakan oleh para ulama, maka tidak akan mungkin sesat. Apabila kalian melihat di satu masa banyaknya perbedaan pandangan dalam masalah agama, maka ikutilah yang paling banyak. Itu yang menyatakan Rasul. Apa makna paling banyak? Hitung seluruh dunia ini. Seluruh dunia ini mayoritas akidah dan mazhab mana yang paling banyak yang dianut oleh umat Islam. Dari situlah kita ikut. Itu wasiatnya bukan ulama lagi, wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Munawi mengatakan makna sawadul azam lujumuz jamaah, melazimkan kelompok yang mayoritas. Kemudian dikatakan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad juga demikian. Bahkan dikatakan oleh Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyatakan yang dimaksudkan kelompok yang mayoritas ada kelompok ahli sunnah wal jamaah. Itu dinyatakan oleh Imam As-Suyuti. As-Suyuti mengatakan demikian sesuai dengan pemahamannya. Satu manhaj yaitu talaki, berhadap-hadapan. Yang kedua lewat tulisan kitab. Al-ilmu fi sudur laisa bisutur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan hanya, tapi sanad keilmuan juga masih terjaga sehingga tidak akan mengalami distorsi atau perubahan atau mereka memalsukan kitab-kitab daripada 4 mazhab tersebut. Nah, itu kenapa kita ikut 4 mazhab, alasannya itu. Jadi bisa bayangkan ya, itu Ibnu Salah abad ke-5, abad ke-6 Hijriah sudah mengatakan tidak boleh ikut selain 4 mazhab ini. Atau tidak bermazhab juga dilarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Harus kita taklid kepada mereka karena kita posisinya tidak tahu. Jadi kalau mujtahid boleh. Kalau kita pangkatnya mujtahid,
kita kuasai semua ilmu tersebut yang masuk kepada syarat-syarat mustahid,